Halo teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman berkreasi lagi dengan media daun kering ya teman-teman. Kali ini saya sedang membuat konsep untuk ukiran daun ya. Dan kali ini saya akan membuat nama ya, membuat nama seseorang di daun kering ya. Nah, ini saya membuat konsepnya, membuat sketsa namanya itu menggunakan spidol ya. Kenapa menggunakan spidol ya? Supaya jelas ya. Kalau menggunakan pensil itu nggak jelas. Jadi saya menggunakan spidol ya. Nah teman-teman, apabila kalian tertarik ya dengan ukiran daun kering, ya teman-teman tinggal mengikutinya aja. Dan alat-alatnya juga sederhana, cuman menggunakan pisau cutter ya, tidak menggunakan pisau yang khusus. Terus kemudian bahannya juga mudah dicari ya, banyak di sekitar kita ya. Ini daun kering itu di sekitar kita banyak ya. Dan yang saya pakai ini adalah daun nangka ya teman-teman. Kenapa saya pilih daun nangka? Karena daun nangka itu daunnya tebal ya, dan tidak lentur ya. Jadi bentuk daunnya itu bagus lah, mudah ya, mudah untuk digambar dan mudah untuk diukir ya teman-teman. Nah ini udah beres ya konsepnya teman-teman. Tinggal mengukir ya nih. Ini saya akan coba mengukir satu sisi dulu ya. Sisi bagian atas ya. Ini masalah dari mana dulu kita akan ukir ya, tergantung enaknya kita ya, mudahnya itu dari mana gitu kan. Sebenarnya bebas aja sih, cuman ini saya sebelah dulu ya, bagian atas dulu. Ini seperti biasa ya, daun nangka ini saya ukir dengan menyisakan tulangnya ya. Saya menjadikan tulangnya ini sebagai pegangan ya dari huruf-huruf itu, supaya dia bisa kokoh ya, terus nempel di situ ya, tidak lepas ya. Nah teman-teman, ini sudah barang tentu ya, pisau cutternya itu harus tajam ya. Jadi usahakan isi cutternya itu yang baru ya, karena yang di sayatnya ya, yang dipotongnya itu daun yang kering.
Kalau cutternya tumpul, ini nanti hasil ukirannya nggak rapi ya, nggak rapi, nggak mulus gitu. Jadi nanti ini huruf-hurufnya itu nggak kelihatan mulus ya. Tapi kalau dengan cutter yang tajam ya hasilnya akan bagus ya. Nah, sambil mengukir ya, sambil melihat teman-teman bagaimana caranya saya mengukir daun, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bila mana seandainya video ini bermanfaat ya buat teman-teman, ataupun juga bisa menginspirasi teman-teman ya, alangkah lebih baiknya teman-teman membantu saya dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya. Karena jujur bagi saya bantuan teman-teman sangat berarti ya. Jadi subscribe teman-teman itu sangat membantu sekali buat saya, buat kemajuan akun saya ya. Maklum akun saya itu masih pemula ya, masih baru. Saya juga ini dalam tahap belajar ya, makanya kritik dan saran juga silahkan akan saya terima ya. Silahkan komen, mau kritik ya, mau saran, bolehlah. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu caranya bagaimana supaya daun yang diukir ini bagus, rapih ya, rata. Ini daun bukan kering alami ya, tapi ini daun saya keringkan ya. Dan caranya ya, yang saya lakukan, daun ini saya ambil daun yang masih segar ya dari pohon. Karena kalau daun yang udah kering itu rapuh ya. Kalau yang udah kering alami itu rapuh. Sehingga kalau yang kering alami itu ya permukaannya tidak rata ya, lebih kecenderungan bergelombang ya. Nah, jadi saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk membuat daun kering ini rata ya, rapi. Yang saya lakukan adalah dari daun yang segar tadi ya, saya ngambil daun yang masih segar ya, dan yang cukup tua ya. Terus kemudian dibersihkan, dikeringkan, maksudnya setelah dibersihkan itu ya dicuci ya. Terus dikeringkan supaya nggak basah. Terus kemudian setelah nggak basah karena dicuci tadi oleh air, lalu daun ini diselipkan di dalam tumpukan kertas ya.
Jadi kalau seandainya nanti daunnya udah kering, ya tentunya akan rata ya hasilnya. Kenapa? Karena kepres ya sama kertas. Nah, mengenai masalah lamanya, ya di sini tergantung cuaca juga ya. Kalau cuacanya kemarau itu bagus ya, lebih cepat kering. Ini ya kisaran 3 mingguan lah, 3 minggu sampai sebulan itu aman ya. Tumpuk aja diselipkan aja di tumpukan kertas ya. Ya kalau seandainya tumpukan kertasnya sedikit, diusahakan pakai beban ya, supaya nanti hasilnya bagus ya, karena ketekan itu lebih bagus nanti. Kalau ada tekanan itu, dia akan lebih rata hasilnya nanti. Nah, ini udah mau hampir setengahnya ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan. Nih sengaja saya ukir bagian atasnya dulu, biar nggak bingung ya. Nanti setelah ini baru kita ke bagian bawah ya. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena itu ketika kita mau motong ya, memotong daun ya, mengukir, menyayat, itu kalau tidak hati-hati nanti bisa, apabila pas tulang daun ya, itu kadang suka kepotong ya. Makanya ini harus hati-hati ya. Terus ketika mengukir ujung huruf gitu kan, itu kadang kalau belum bisa mengukur tekanan atau apa, nanti kadang-kadang itu suka sobek ya. Itu nanti suka patah. Makanya ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, perlahan aja ya, nggak usah terburu-buru ya, ya sambil dinikmati lah. Nah teman-teman, kalau seandainya di perjalanan kita sedang mengukir, terus kemudian cutternya itu udah terasa kurang tajam ya, ya berhenti dulu, dipatahin dulu itunya, cutternya, sehingga nanti cutternya runcing lagi. Nah teman-teman, diusahakan kalau seandainya teman-teman punya ya alas untuk memotong seperti yang saya pakai ini ya, itu lebih baik karena dia bisa
eh, membuat pisau cutter itu tajamnya tahan lama ya. Beda dengan kita menggunakan alas kayu ya ataupun kaca. Ujung cutternya itu akan mudah tumpul ya. Ya kalau teman-teman senang mengukir begini ya, saya sarankan teman-teman beli alas yang begini nih, yang saya pakai. Murah kok, cuman di bawah 50.000. Emang macam-macam sih harganya. Yang sekitar 40-an ribu juga udah bagus. Ini tuh tinggal sebagian lagi ya, yang bagian bawahnya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah rela hati ya, sudah berikhlas diri untuk mensubscribe ya, ataupun membagikan video ini ya. Jujur kalian sangat membantu sekali ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan kalian semua juga sukses di dalam menjalani usaha kalian ya. Ya kita saling mendoakan lah, semoga kita semua bisa sukses dalam usahanya masing-masing. Nah ini sengaja ya teman-teman, videonya nggak saya percepat ya. Jadi tujuannya karena ini tutorial ya, sehingga saya biarkan tidak dipercepat ya. Karena kalau dipercepat ini nanti gerakannya itu tidak kelihatan ya, sehingga ketika teman-teman pingin melihat caranya itu ya nggak jelas ya, karena videonya cepat ya dipercepat. Tapi kalau seperti video ini mudah ya ditangkap oleh mata kita ya. Bagaimana cutter itu ya, gerakannya cutter, gerakannya tangan itu kelihatan ya, jelas, sehingga bisa diikuti ya oleh teman-teman yang lagi belajar. Nah ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya.
Nah, kita juga harus pandai-pandai melihat posisi daun ya. Karena kalau posisinya nggak pas ya kita ngukirnya juga nggak enak ya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang senang mengukir daun kering ya, tidak usah bingung-bingung bagaimana cara mengawetkan hasil karyanya ya. Karena udah otomatis daun yang kering itu udah kuat ya, udah awet, tidak akan rusak ya. Jadi ini udah diawetkan oleh alam ya. Daun ini akan rusak apabila daun ini basah ya, basah atau lembab ya, nanti daun ini akan berjamur dan membusuk, baru daun ini akan rusak. Kalau daun ini terjaga tetap kering ya, insya Allah aman ya. Walaupun tidak menggunakan pelindung atau apalah gitu, pengawet. Dan nanti juga saya finishingnya itu disemprot ya, diwarnai oleh cat semprot ya, sehingga itu juga bisa membantu untuk mengawetkan ya. Nah, ini ya udah saya semprot ya. Saya semprot menggunakan cat yang warna emas ya. Nah, itu aja teman-teman ya, tutorial mengukir daun ya. Sampai di sini saja ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya.